Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Alfa. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Ya, Kak Alfa dan Kak Doli harap adik-adik semua dimanapun berada dalam keadaan yang juga luar biasa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu di hari ini. Mari siapkan hati kita akan menaikkan satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Satu dalam doa untuk membuka ibadah kita di hari ini. Ya Tuhan, betul seperti pujian yang kami naikkan, Engkau sungguh mengasihi kami dengan begitu banyak cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami sampai dengan saat ini. Adik-adik dimanapun mereka berada dan kami di sini sungguh siap untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan melayakan kami, menguduskan kami agar setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari memberkati ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kak Alfa, kita ajak adik-adik untuk berdiri yuk. Iya betul Kak Doli. Ayo semuanya berdiri ya, karena kita mau menaikkan satu pujian. This is the day that the Lord has made. Dengan penuh sukacita kita mau bersorak, bertepuk tangan, karena
Silakan duduk kembali. Benar adik-adik dan Kak Alfa, hari ini hari yang juga Tuhan jadikan buat kita. Dan adalah hari Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan segala pergumulan kita ya Kak Alfa. Ya betul sekali, kita akan berdoa bersama ya Kak Doli. Betul sekali adik-adik, karena itu mari siapkan hati, tundukkan kepala, kita mau menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami dengan cara yang luar biasa. Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa-dosa kesalahan kami. Dan Engkau mengangkat kami untuk menjadi anak-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami juga ada kesempatan untuk menaikkan segala pergumulan-pergumulan kami. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dengan begitu banyak masalah yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya menolong melindungi kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam malapetaka ya Tuhan. Ada begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong para korban yang mengalami musibah ini. Mereka boleh segera mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani semua korban-korban bencana alam yang terjadi. Kami juga tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Prabowo bersama dengan semua jajaran yang ada. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka ya Bapa dalam memimpin jalannya roda pemerintahan. Sehingga setiap keputusan-keputusan penting yang diambil bukanlah keputusan semata-mata untuk kepentingan golongan tertentu. Tapi terlebih ya Tuhan, bolehlah keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat banyak. Tuhan memberikan rasa takut akan Engkau di dalam hati setiap pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga sungguh dalam takut akan Tuhan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdoa ya Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan Yesus kiranya menolong, Tuhan Yesus kiranya memberkati, sehingga mereka semua dalam mengikuti pendidikan, mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik. Dalam proses belajar mengajar, mereka boleh mengerti setiap materi yang disampaikan ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan kiranya memberkati orang tua mereka dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan semua yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan Yesus kiranya berkenan memberkati, sehingga melalui itu semua boleh mendatangkan kecukupan atas segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa jika ada di antara anak-anak sekolah minggu yang kami yang Engkau dapati dalam kondisi tubuh yang sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, kiranya boleh menjangkau mereka, menjamah mereka ya Tuhan, sehingga melalui setiap obat penawar yang dikonsumsi, makanan minuman yang dikonsumsi, bahkan istirahat yang ada, itu semua boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada pun, Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga sungguh kebenaran Kristus senantiasa disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Demikian juga memohon berkat Tuhan atas semua guru-guru sekolah minggu, memberkati semua guru-guru sekolah minggu, sehingga dalam seluruh kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan syafaat kami, kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Kak Alfa, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ya, benar sekali. Adik-adik di rumah pasti penasaran ceritanya tentang apa ya? Betul sekali, karena itu tidak menunda-nunda waktu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Erni. Hari ini dalam sekolah minggu online kita akan mendengar cerita dan Kak Erni akan bercerita bagi adik-adik semua. Oleh karena itu Kak Erni minta adik-adik semua untuk duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini hamba bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam sekolah minggu online, menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan tolong hamba dalam menyampaikan, berikan pikiran, kata-kata yang baik, dan Tuhan menolong semua adik-adik yang menyaksikan bisa mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, hari ini Kak Erni mau bercerita firman Tuhan bagi adik-adik. Karena minggu ini kita masih ada dalam minggu-minggu perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka Kak Erni masih akan bercerita tentang kesengsaraan Tuhan Yesus pada waktu disalib. Nah, adik-adik yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa, penderitaan yang hebat, penderitaan yang sangat-sangat luar biasa boleh dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua, bagi Kak Erni dan juga bagi adik-adik semua. Tetapi ada yang menarik dari penderitaan Tuhan Yesus ini. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, kalau mau dibilang kita yang mengalaminya pasti
ada kata-kata yang kita keluarkan atau ada sungut-sungut yang kita keluarkan dari setiap penderitaan yang kita alami. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak sedikit pun ada kata-kata pengeluhan, sungut-sungut, marah-marah, atau kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika Tuhan Yesus menderita begitu luar biasa, Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati kita, kata-kata yang menolong kita, kata-kata yang penuh dengan belas kasihan. Nah, adik-adik terkasih, apa sih kata-kata yang atau kalimat yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ada 7 perkataan atau 7 kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini Kak Erni ajak adik-adik semua, kita akan belajar bersama 7 perkataan atau 7 kalimat Tuhan Yesus waktu disalibkan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa membacanya di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 bagian A. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik terkasih, Tuhan Yesus luar biasa ya, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang sakit, tetapi Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni orang yang sudah menyiksanya, orang yang sudah mengejeknya, orang yang sudah membuat dia menderita di atas kayu salib. Nah, inilah cinta Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu agung, yang begitu mulia, yang tidak kita dapati di dalam dunia ini. Bagaimana kalau dengan adik-adik? Kalau sakit, menderita, pasti yang ada adalah pengeluhan, marah-marah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengasihi dan mau mengampuni orang yang sudah menyiksa, mengejek, dan Tuhan memohon pengampunan bagi mereka. Nah, adik-adik terkasih, kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kita mengampuni, mengasihi, biarpun orang yang lain yang berbuat kasar kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita. Nah, itu perkataan yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik yang terkasih, waktu Tuhan Yesus disalib, waktu itu Tuhan Yesus tidak disalib sendirian, tetapi ada 2 penjahat yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan Tuhan Yesus. Nah, penjahat yang di sebelah kiri ini, dia menghujat Tuhan Yesus dan dia berkata, "Kalau engkau Allah, engkau Kristus, maka selamatkanlah dirimu dan juga kami." Di dalam Lukas 23 ayat 39. Nah, adik-adik, penjahat ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ia meminta Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Kristus, maka selamatkanlah mereka dari kayu salib. Nah, sementara penjahat yang di sebelah kanan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia menegur penjahat yang di sebelah kiri yang sudah menghujat Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam Lukas 23 ayat 40, "Tetapi yang seorang menegur dia katanya, 'Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?' Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Kemudian penjahat itu mengatakan kepada Yesus, "Ingatlah apabila engkau datang sebagai raja." Jadi penjahat sebelah kanan ini dia tegur penjahat yang di sebelah kiri dan
Akhirnya dia katakan kepada Tuhan Yesus, ingatlah Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Maka Tuhan Yesus menjawab seperti yang tadi Kak Erni katakan, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Perkataan yang kedua. Penjahat yang di sebelah kiri menghujat Tuhan Yesus, tapi penjahat di sebelah kanan percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikanlah bahwa Tuhan Yesus dihujat lagi oleh penjahat yang di sebelah, tetapi Tuhan Yesus tidak membalasnya. Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan berespon kepada penjahat sebelah kanan yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, tindakan yang harus kita tiru adalah penjahat di sebelah kanan, dia bersalah, dia berdosa, tetapi dia mau bertobat, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah perkataan yang kedua. Sekarang perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga dari Tuhan Yesus yaitu, ibu, inilah anakmu. Kita bisa baca di dalam Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Nah, adik-adik yang terkasih, waktu Tuhan Yesus disalib, tetapi Tuhan Yesus masih memperhatikan keberadaan ibunya. Ibunya yang nanti akan sendiri, maka ia menitipkan ibunya kepada salah seorang murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa ya, dalam keadaan yang menderita tapi masih mengingat keberadaan orang lain. Ia memikirkan keadaan ibunya dan memikirkan kepentingan ibunya. Setelah ia tiada, ia titipkan ibunya kepada salah seorang muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih, itu kata-kata atau kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Sekarang kita masuk perkataan Tuhan Yesus yang keempat atau kalimat Tuhan Yesus yang keempat, yaitu Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, adik-adik yang terkasih, kata-kata Tuhan Yesus ini adalah penggenapan dari Mazmur pasal 22 ayat 2a. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus berseru kepada Allah Bapa karena ini adalah penderitaan yang hebat, penderitaan rohani yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus harus berpisah dengan Allah Bapa karena biasanya Tuhan Yesus itu selalu dekat, selalu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Tetapi kali ini dia harus terpisah karena Tuhan Yesus harus menanggung hukuman dosa kita semua, hukuman dosa adik-adik dan juga hukuman dosa Kak Erni. Karena Tuhan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, maka Yesus yang harus menanggung keterpisahan ini. Yesus yang harus menanggung dosa-dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus mengalami keterpisahan dengan Tuhan Allah, dengan Allah Bapa, agar kita bisa bersatu dengan Allah Bapa. Nah, adik-adik yang terkasih, itu perkataan atau kalimat yang keempat. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di dalam perkataan Tuhan Yesus yang kelima. Perkataan Tuhan Yesus kelima yaitu aku haus. Yohanes 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, adik-adik yang terkasih, kenapa sampai Tuhan Yesus mengalami kehausan? Kata Pak Pendeta Budi Asali bahwa kenapa sampai Tuhan Yesus mengalami kehausan, karena Tuhan Yesus itu sudah ditawan sejak kemarin malamnya sebagai tawanan dan diperlakukan dengan tidak baik.
tidak diberi makanan, tidak diberi minuman, dia digiring ke sana kemari, sebentar ke mahkamah agama, lalu ke Pontius Pilatus, ke Herodes, lalu kembali lagi ke Pontius Pilatus, dan ini perjalanan yang cukup banyak yang Yesus lakukan. Dan dalam perjalanan ini Yesus tidak mendapat minum, tidak mendapat makan, Yesus harus dicambuk, Yesus harus dipukuli, bahkan diberikan mahkota duri, Yesus banyak mengeluarkan darah, dan banyak sekali yang Yesus alami. Dan tentunya ini membuat Yesus mengalami yang namanya kehausan. Nah, adik-adik terkasih, penderitaan ini hebat ya. Penderitaan ini sangat berat ya, boleh dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengalami kehausan. Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Dan ia mengalami kehausan yang begitu luar biasa, dan ini penderitaan hebat lagi yang harus dialami Tuhan Yesus. Dan kenapa harus dialami ini? Supaya kita orang berdosa yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kehausan yang kekal di neraka, tapi kita dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus alami kehausan di kayu salib demi kita, demi Kak Erni, dan juga demi adik-adik semua. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus yang kelima. Sekarang kita masuk di perkataan yang keenam. Perkataan yang keenam yaitu sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Tuhan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Nah, adik-adik yang terkasih, kata sudah selesai dari Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan hutang dosa yang dipikulnya. Jadi utang dosa itu baik dosa kita masa yang lalu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan datang, itu semua sudah Tuhan Yesus bereskan di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua hutang dosa kita, kita harus berusaha membuang dosa kita. Kita harus hidup dengan lebih baik, hidup taat setia kepada Tuhan. Dan yang terpenting, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung seluruh hukuman dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang sudah selesai, maka semua telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang kita masuk di perkataan atau kalimat yang ketujuh. Kalimat ketujuh yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini kalimat terakhir Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Dan ketika dia berkata demikian, ada kepala pasukan Romawi yang sudah menyiksanya melihat Yesus mengatakan demikian, dan dia menyatakan bahwa Yesus ini orang benar, dia bukan penjahat. Akhirnya kepala pasukan ini melihat dan merasa kasihan. Nah, adik-adik yang terkasih, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang menguntungkan bagi kita umat manusia, menguntungkan bagi Kak Erni, menguntungkan bagi adik-adik semua. Karena kata-kata semua yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kata-kata yang berbelas kasihan, kata-kata yang mengasihi kita, kata-kata yang memberkati kita semua, memberkati Kak Erni dan juga memberkati adik-adik semua. Dan Yesus harus mengalami penderitaan dalam mengeluarkan kata-kata tersebut. Dia tidak mengeluarkan kata-kata sungut-sungut, kemarahan,
tetapi kata-kata yang boleh memberkati kita. Nah, adik-adik yang terkasih, penderitaan luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dialami oleh Tuhan Yesus. Dia harus menderita, dia harus disiksa agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Dia harus menderita, disiksa agar kita bisa bebas dari seluruh hutang dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Kak Erni ajak adik-adik semua untuk kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Dan kita juga mau menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sadar kita orang berdosa, kita butuh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan, untuk kata-kata baik yang Tuhan boleh berikan bagi kita semua. Dan bersyukur karena Tuhan melakukan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, teladanilah perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa ya adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh disalib, Engkau boleh mati bagi kami semua orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau menderita bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, adik-adik terkasih, kita jumpa lagi di lain waktu. Hari ini Kak Ernis boleh selesai dalam bercerita, kiranya boleh memberkati kita semua. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari sekolah minggu kita. Benar sekali Kak Alfa. Wah, tidak terasa ya. Iya, tapi jangan sedih, jangan kecewa, karena kita akan bertemu lagi kan Kak Doli? Betul sekali, di minggu depan jam dan waktu yang sama. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai lagu penutup. Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang terus kami rasakan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah melalui semua hal yang kami naikkan kepadamu sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mohon biarlah Engkau memimpin kami dalam satu minggu ini, dalam segala aktivitas kami, baik dalam sekolah kami, pekerjaan kami, atau apapun itu Tuhan. Biarlah kami sungguh menyenangkan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, izinkan kami boleh bertemu di minggu depan lagi untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.